menonton tayangan kami di channel YouTube Masjid Istiqomah Bengkalis. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali memberikan kita kesempatan untuk bersama dalam dialog interaktif Syiar Ramadan bersama Basnas Kabupaten Bengkalis kerjasama dengan Masjid Istiqomah Bengkalis dan RRI Bengkalis. Pada suasana sore hari ini pendengar, dalam dialog kita akan bahas bersama dengan Ustadz kita nantinya, dan tentunya buat Anda yang ingin bergabung bersama kami buka juga kesempatan untuk mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp kami. Dan pada sore hari ini kita akan bahas ya tentang zakat, infak, dan sedekah menyuburkan harta bersama Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Nizar MAG. Terlebih dahulu kita dengarkan pemaparan dari beliau terkait tema kita pada sore hari ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad ibni Abdillah. Soimin, soimat yang dirahmati oleh Allah, seluruh pendengar RRI Bengkalis yang kami banggakan. Melihat dari apa yang menjadi tema kaji kita hari ini, sesungguhnya zakat, infak, dan sedekah bukan hanya sekedar menyuburkan harta, tetapi menyuburkan karakter pemilik kehidupan kita ini, mengajarkan agar kita menjadi orang yang dermawan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat zakat. Ini kita coba kaji pada pertemuan kita pada sore hari ini, hanya zakat dahulu. Itu disandingkan dengan sholat. Meskipun ayat sholat itu lebih banyak diulang oleh Allah sebanyak 83 kali. Sementara zakat diulang oleh Allah sebanyak 30 kali. Tapi di antaranya Allah sandingkan dengan kata sholat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Artinya bahwa sholat komunikasi vertikal, kesolehan vertikal. Tetapi Allah mengingatkan kita agar jangan lupa ada kesolehan horizontal, yaitu kesolehan sosial melalui zakat dengan membantu sesama. Secara bahasa zakat itu berarti suci dan mensucikan. Yang disucikan apa sesuai dengan tujuan yang akan dizakatkan. Ada tujuan zakat kita adalah zakat harta, maka berarti yang disucikan itu adalah harta kita. Tetapi ketika zakat itu berkaitan dengan zakat fitrah diri, maka yang akan disucikan adalah diri kita. Dalam sejarah bahwa zakat ini perintah awalnya pada tahun pertama Hijriah, setelah berada di Madinah Nabi. Tetapi karena kondisi ekonomi terutama kaum muhajirin dan ansor itu baru berkorelasi dan bekerja sama. Terutama kalau misalnya kita lihat kaum muhajirin yang tidak membawa apa-apa, belum stabil secara ekonomi, baru ketika kondisi ekonomi stabil, barulah kemudian perintah zakat di tahun kedua hijrah diberlakukan, dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi ada spirit yang ingin disampaikan bahwa ketika dalam kondisi yang belum memungkinkan untuk berzakat, ya kita zakat belum ada jatuh pada kita. Tapi ketika sudah kita memenuhi hukum zakat, maka kita akan mengeluarkan zakat.
Yang kedua, zakat itu sebagaimana yang dikatakan tadi ada zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta itu wajib bagi yang sudah memenuhi persyaratan baik ukuran maupun waktunya. Haul dan nisab. Kalau seandainya haul dan nisabnya belum cukup atau salah satu di antaranya belum terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta. Ada sebahagian kemudian memahami dalam konteks keutamaan bulan Ramadan, lalu memahami kalau seandainya zakat itu harus semuanya di bulan Ramadan. Bedakan antara zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta ada ukuran standarnya, nisab dan haul, cukup waktu setahun kepemilikan. Tapi kalau seandainya zakat fitrah mulai terbenamnya matahari tanggal 1 Ramadan, pertanda sudah tanggal 1 Ramadan, sampai kemudian terbenam menjelang khatib naik mimbar ketika Idul Fitri, seseorang itu lahir walaupun dia baru berumur 1 menit, rentang waktu itu kemudian dia ada di muka bumi ini, maka dia wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah hadirnya, tapi kalau seandainya zakat harta 1 tahun kepemilikannya. Jadi kalau seandainya kita masuk kepada kaedah ini, tidak mutlak harus pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu zakat fitrah. Sementara zakat harta tergantung dari kepemilikan kita, apakah pas dia pada bulan Ramadan, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak pada bulan Ramadan, pada bulan ketika jatuh temponya ia baru dikeluarkan. Apabila tidak, maka yang dikeluarkan hanya berarti sedekah belaka. Oleh karena itu, soimin, soimat yang dirahmati oleh Allah, orang yang berzakat baik zakat harta, dia tidak dengan semestinya menghalalkan hartanya yang kotor lalu dikeluarkan ketika untuk zakat, dizakatkan hartanya itu kemudian menjadi bersih, tidak. Tetapi memang harta yang bersih yang kemungkinan di dalamnya ada hak orang lain, itu sebenarnya. Jadi bukan harta kemudian dia dari hal yang kotor, dari korupsi, pencurian atau money laundry, lalu kemudian kita zakatkan lalu kemudian menjadi bersih, bukan. Dia tetap berasal dari sesuatu yang suci tetapi bukan mensucikan, tetapi dipahami dalam makna ini adalah ada hak orang lain di dalamnya, 2,5% yang harus kita keluarkan. Jadi kalau seandainya kita pahami zakat itu adalah suci benar, tetapi sebenarnya adalah mengambil hak yang di dalamnya ada hak orang lain, fakir miskin, anak yatim dan 8 asnaf itu. Oleh karena itu dia akan menyuburkan, menyehatkan harta yang kita keluarkan tadi yang 2,5% akan menyehatkan harta yang 97,5% yang tersisa dengan kita, dan harta-harta kita yang lain akan sehat. Sehat, insya Allah akan ada keberkahan, keberkahan akan ada nikmat Allah yang tidak bisa kita logikakan dari itu. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah kesucian diri. Namun bukan berarti setiap kita mengeluarkan zakat fitrah lalu kemudian kita sudah suci. Karena di dalam surah Ar-Rum ayat 30, secara syariat kita sudah melaksanakan zakat fitrah, tetapi secara hakikat kita harus merujuk kepada surah Ar-Rum ayat 30 supaya kita mendapatkan fitrah itu. Seperti yang Allah katakan di dalam surah Ar-Rum ayat 30 itu, bahwa yang disebut dengan fitrah itu fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifah. Jumhur ulama mufassir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah ad-din hanif, kembali kepada aturan agama. Jadi kalau seandainya kita sudah mengeluarkan zakat fitrah, hadir pada waktu yang bersamaan bahwa
kita hanya titipan yang dititipkan oleh Allah berupa harta benda yang harus kita keluarkan dan kita berbagi sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak merasa bahwa ini punya saya, ini hak saya, bukan. Ini semuanya adalah milik Allah, kita hanya sekedar hak kelola dan hak pakai. Sekaligus orang yang melakukan yang namanya fitrah, zakat fitrah, harusnya hatinya senantiasa dekat kepada Allah, kepada ajaran agama Allah. Karena ad-din hanif, aturan agama. Jadi aturan agama apa? Banyak diantaranya, bukan hanya sekedar sholat 5 waktu. Atau amalia-amalia Ramadan yang lainnya. Tetapi juga merasakan bahwa kita tidak pernah boleh mengambil haknya Allah. Apa hak Allah itu? Diantaranya sombong. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, so'imin, so'imat yang dirahmati oleh Allah. Zakat ini perlu kita lakukan. Tetapi kalau seandainya keluarga kita tidak mampu mengeluarkan terutama zakat fitrah, maka kita boleh sebagai keluarganya untuk membantu untuk membayarkan zakat fitrah bagi dirinya. Seperti mungkin orang tua kita, handai taulan kita yang mungkin secara ekonomi tidak mampu. Karena hal ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya kalau misalnya kita lihat dari sejarah, Nabi ketika melaksanakan perintah kepada Umar bin Khattab untuk meminta zakat mal, ada salah seorang sahabat yang tidak mengeluarkan zakat. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat apa mal ini? Ya Umar, pamanmu ya Rasulullah, Ibnu Abbas. Ya, kalau sana pamanku biar aku yang mengeluarkan. Karena dia sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk membantuku menyiarkan agama Islam. Maka ketika kondisi hari ini dia lagi tidak ada, maka aku yang berkewajiban untuk membayarnya. Jadi boleh kita membayarkan kalau seandainya itu adalah kaum kerabat terdekat. Dan ini bisa kita ambil dari sejarah baginda Rasul tadi. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar silakan di line telepon RRI Bengkalis di 0823 8836 4742 dan untuk yang mengirimkan pertanyaannya di WA silakan di nomor yang sama. Kita break dulu dan nanti kita akan bergabung dengan membahas pertanyaan yang sudah masuk di line interaktif yang kita sudah sediakan. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu. Biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya.
Pendengar, kembali lagi dalam dialog interaktif Syiar Ramadan bersama Basnas dan RRI Bengkalis serta Masjid Istiqomah Bengkalis pada hari ini 7 Ramadan 1445 Hijriah. Tadi sudah disampaikan Ustadz ya pendengar tentang bagaimana zakat menyuburkan harta, dan yang sudah bergabung sudah ada masuk beberapa pertanyaan yang kita bahas ya Pak Ustadz. Ini dari Ibu Gita. Apa saja harta yang wajib dizakatkan, dan apabila belum memenuhi haul, bagaimana cara kami untuk menyuburkan harta selain dengan zakat? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bahwa harta, kalau seandainya kita lihat dari beberapa kitab fikih, ada namanya makanan pokok. Seperti kalau seandainya kita sawah ada ukurannya sendiri. Kalau seandainya sawah nanti ada yang sawah tak ada hujan, ada pakai irigasi. Kalau yang irigasi cuma 5%, kalau seandainya tak ada hujan sampai 10%. Kemudian ada yang gandum, ini makanan pokok, kurma dan sebagainya. Kalau seandainya di dalam kitab fikih tidak ada seperti umpamanya sagu, ya kita masukkan sagu sebagai makanan pokok. Yang kedua hewan ternak. Ada yang, tapi semuanya yang mohon maaf yang berkaki 4 seperti kambing, lembu, kerbau, tapi tidak masuk ayam dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya harta kekayaan. Harta kekayaan adalah yang sirkulasi, seperti umpamanya ada kita punya kedai, toko dan sebagainya, kita keluarkan dari harta itu, kita keluarkan dahulu mana yang harta pokok, mana sisa, dan kemudian kita keluarkan yang harta kita dan harta pokok tadi dengan yang apa yang untung, kemudian ambil 2,5%. Kemudian tapi tunggu 1 tahun. Tapi kalau seandainya kemudian yang lain nanti ada lagi emas. Emas juga 1 tahun. 96,3 gram lebih kurang, ada ini jumhur ulama berbeda pendapat, ada 93,6, ada 96,3. Ini berbeda pendapat, kita tidak usah khilafiyah persoalan itu. Ini juga masalah apa namanya. Tetapi ada juga yang dinisbahkan, dikiaskan kepada harta yang tidak ada di dalam kitab fikih, tetapi itu yang tetap, seperti sekarang ini namanya gaji profesi. Jadi ada namanya harta dari gaji profesi seperti PNS yang rutinitas, dia dipastikan mendapatkan, kemudian ketika nanti sudah 1 tahun akumulasinya diakumulasi dengan 93,6 gram emas tadi. Apabila 93,6 gram, anggap saja 1 gram itu 1 juta. Maka kalau seandainya sudah 93,6 gram, 93 juta 600 juta rupiah, kemudian kita dapat dalam 1 tahun diestimasikan bahwa kita dapat 1 tahun, maka kita boleh mengeluarkan dengan usaha mencicil. Umpamanya per bulan ini kita sekian persen, sekian ratus ribu, tapi tetap 2,5% dengan totalitas 1 tahun nanti ke depan. Ini juga bisa. Ini hanya pendapat kalangan ulama belakangan atau ulama kontemporer. Tetapi ini semua ulama menyetujui dan sependapat. Jadi tidak ada khilafiyah. Ini diambil dari sana. Andai ini tidak mendapatkan waktu yang pas 1 tahun tidak cukup, maka kita tunggu dulu. Ada 2 pilihan. 2 pilihan pertama, kita cukupkan dulu, kita tunggu 1 tahun. Umpamanya kita mulai memiliki harta itu 1 tahun Januari 2024. Maka Januari 2025 nanti baru kita keluarkan. Kalau sekarang kita menghitung di Ramadan kita nggak dapat, kecuali kalau kita mengawali dengan bulan Hijriah, ya silakan. Oh, kita pas waktu kemarin Safar, ya sudah setiap bulan Safar akan keluarkan. Jadi tidak harus bulan Ramadan, walaupun bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Sebab dia jatuh temponya bukan pada bulan yang kita inginkan. Kalau tidak, maka dia jatuh kepada sedekah. Yang kedua, yang ketiga bahwa zakat itu kalau seandainya kita belum mengeluarkan, kita keluarkan pada waktu yang belum pada waktunya, maka dia tidak jatuh mengeluarkan zakat. Kita umpamanya bulan Januari kita keluarkan, sekarang karena bulan Maret ini bulan Ramadan, kita keluarkan bulan Maret. Dia tetap ini dihitung sedekah, nanti Januari yang akan datang 2025 dia tetap harus meminta yang namanya jatah zakat mal, itu zakat harta. Sesungguhnya banyak sebenarnya objek-objek zakat itu yang sebenarnya
ada dalam ijtihad ulama-ulama kontemporer. Seperti kita punya pohon sawit, pohon kelapa, rumah sewa, atau mungkin kita punya mobil yang kita rentalkan. Tetapi yang diambil adalah keuntungan bersih. Apabila sudah sampai 93,6 gram maka dia dikeluarkan. Jadi seperti itu. Tetapi yang dipakai, yang kemudian dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari, sebuah kebutuhan pokok kita, seperti kita punya rumah. Rumah itu tidak dihargai karena masalahnya kita membutuhkan rumah. Maka rumah itu tidak menjadi hak, menjadi dasar untuk dibayarkan zakat. Baik Pak Ustadz. Nah tadi Ustadz ada menyampaikan tentang zakat profesi ya Pak Ustadz ya. Nah kalau seandainya misalkan rumah itu tidak dihitung gitu ya zakatnya, bagaimana dengan misalnya pegawai ya, pegawai negeri yang kemudian zakat harta yang profesinya itu dia gunakan untuk cicilan rumah, cicilan ini sehingga mungkin dikeluarkan juga enggak zakatnya gitu. Ini ulama berbeda pendapat. Jadi kalau seandainya sudah berbeda pendapat, tentu dasar yang berbeda dengan kondisi alam sosiokultural mereka juga berbeda. Ada yang mengatakan bahwa semuanya ini milik Allah, maka jangan dikeluarkan kecuali untuk Allah dahulu. Jadi sudah begitu dapat, lalu kemudian keluarkan 2,5%, lalu kemudian sisanya silakan dimanfaatkan. Itu pendapat yang tidak mau tahu kalau seandainya kita kebutuhan primer kita, sandang pangan. Karena masalahnya pendapat pertama punya dasar. Karena dasarnya adalah standar kebutuhan seseorang itu tidak bisa dijadikan ukuran. Karena standarnya sangat subjektif. Ada orang cukup yang namanya sandang pangan, sandang papan itu hanya kamar satu, rumah dapur satu sudah cukup. Tapi ada orang yang standarnya saya itu kepingin juga ada studio karaoke. Nah ini kan juga standarnya sangat berbeda ya, subjektif. Makanya ulama yang pertama tadi mengatakan, kelompok pertama mengatakan keluarkan asal contoh gajinya umpamanya hari ini 10 juta kali 12 berarti 120 juta, dihitung dengan perakiraan harga emas pada tahun itu harganya berapa per gram, maka kalau seandainya sudah mencukupi 93,6 gram emas maka dia keluarkan zakat 2,5%. Apakah melalui 10 juta tadi 2,5% per 10 juta tadi, atau nanti dia hitung kalau seandainya dihitung 1 tahun mungkin berat. Yang disebut dengan hitungan yang boleh per bulan tadi apabila gajinya tidak mengalami fluktuasi. Seperti PNS itu kan sudah, atau pegawai kontrak itu kan sudah punya gaji standar. Dia tidak akan terjadi penurunan. Tapi kalau seandainya yang honorer bisa hari ini dapat, bisa besok enggak, bisa besok juga apes gitu. Jadi tidak terjadi fluktuasi, maka kemudian harus nunggu 1 tahun. Kemudian selanjutnya ada juga yang berpendapat, ulama yang berpendapat mengatakan keluarkan dahulu kebutuhan standar. Tapi kebutuhan standar itu dia berikan patokan. Ini kalau seandainya kita lihat nanti umpamanya di dalam beberapa kitab fikih disebutkan untuk mereka yang anak-anak yang belum dewasa itu distandarkan 250.000. Tapi ini kan kitab ini kan ditulis lama ini. Kalau untuk Indonesia mungkin sekitar tahun 83 kalau tidak salah saya. Kitab fikih ini. Jadi 250.000 untuk anak-anak yang belum dewasa, untuk yang dewasa 350.000. Kalau sekarang 350.000 dapat apa? Ini masalahnya kan itu kan. Anggap sajalah 250 dengan 350 kita logikakan umpamanya dengan ekonomi kita sekarang, anggaplah 250 itu sebanyak umpamanya 1 juta, sementara yang 350 anggap saja 1,5 juta. Keluarkan dulu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok standar minimal untuk hidup, bukan untuk berfoya-foya. Jadi selisihnya itu nanti
dikurangi dengan yang kebutuhan pokok. Kalau keluarganya ada 5, anaknya 2 sudah dewasa semua, berarti 1,5 tapi belum bekerja. Kemudian orang tuanya 1,5 berarti sudah ada berapa? Ada 7,5 juta. Gajinya umpamanya hanya sekitar 12 juta, berarti kurangi 7,5 berarti ada 4,5 juta. 4,5 juta kali 1 tahun belum sampai nisab, berarti belum kena. Tapi kalau sudah kena maka dia harus bayar. Ini ulama yang berpendapat keluarkan standar minimal kebutuhan sebagai makhluk hidup minimal. Ini yang kedua. Kemudian kalau seandainya saya ditanya, saya lebih sepakat kalau seandainya boleh, pendapat saya ya, karena untuk Allah tidak akan pernah ada yang rugi. Allah tidak akan pernah orang yang berzakat itu jatuh miskin sama dengan orang yang pergi ke Mekah itu kemudian jatuh miskin, tidak pernah. Maka menurut saya lebih sependapat dengan kelompok pertama. Meski saya tidak menyalahkan kelompok kedua, apalagi sekarang kebutuhan juga cukup tinggi, rumahnya. Karena dari 1,5 juta itu tidak mungkin bisa layak untuk bisa makan standar saja sudah tidak bisa makan layak sebenarnya. Tapi ini pendapat dari ulama yang tentu punya dasar. Jadi itu yang saya bisa jawab. Jadi ada 2 pendapat, ada yang mengatakan langsung murni, yang kedua adalah ada standar minimal kebutuhan sebagai seorang manusia. Baik Pak Ustadz. Nah bagaimana pula dengan yang berprofesi sebagai pedagang Pak Ustadz dan juga mungkin para kontraktor yang kerjaannya musiman. Kan tadi sampai 1 tahun ya. Nah biasanya tuh kalau misalnya lagi musim, misalnya pedagang durian, pedagang apa gitu ya, yang musiman dapatnya banyak tapi nggak sampai 1 tahun, apakah kena zakat juga? Ya dia tidak masuk ke zakat kalau seandainya tidak sampai 1 tahun. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita setuju tidak setuju memang ada haul dan nisab. Tetapi kalau seandainya umpamanya ada juga orang yang sebenarnya 1 tahun tetapi dia berakal-akal. Main akal-akalan dengan Allah itu juga urusan dia. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa secara kitab fikih bahwa zakat itu harus cukup 1 tahun dan ada ukuran standarnya. Nah kalau seandainya seperti orang jualan durian, ya dia tidak jatuh kepada nisabnya. Tetapi bukan duriannya, tetapi dia berjualannya, itu lain lagi cerita. Contoh, bulan ini dia musimnya musim durian, dia jual durian. 2 bulan yang akan datang ada pula dia jualan duku atau langsat, dia jualan langsat. Nah proses penjualan ini dia sampai 1 tahun dia tetap jualan. Minimal entah dia jualan jualan buah kelapa kayak mungkin kelapa muda atau jualan nenas, jualan jambu, ada saja sirkulasi jualannya itu. Nah dari untung penjualan itu selama 1 tahun itu cukup nggak 93,6 gram emas. Kalau seandainya cukup jatuh. Jadi jangan kemudian dia ngambil satu profesi. Oh saya kan jualan bulan ini jualan durian. Bulan besok saya nggak jualan durian, tapi jualan kelapa muda, kan beda. Saya tak keluarkan zakat lah, itu juga keliru. Ikhtiarnya selama 1 tahun itu apa yang dia hasilkan totalitas. Jadi intinya kalau seandainya yang harta itu adalah harta yang gajinya seperti gaji tetap, maka dia boleh dicicil per bulan. Tapi kalau seandainya terjadi fluktuatif, maka tunggu minimal Ustadz duitnya udah habis Ustadz, kami belanja lagi, untungnya jadi modal lagi. Kan ada pembukuannya kan ada. Nah pembukuan tahun ini keuntungannya berapa. Jadi untuk para pedagang bukan modal dasarnya tetapi keuntungan dari modal itu yang diambil lalu kemudian dijadikan itulah harta zakat. Apabila sudah sampai 93,6 gram emas maka jatuhlah zakat baginya. Tapi kalau seandainya tidak maka belum baginya. Iya, dengan dikeluarkannya zakat itu tadi maka perdagangannya jadi lebih besar, Insya Allah. jadi subur gitu itu ya janji Pak Allah, itu janji Allah. Insya Allah luar biasa. Nah ini ada lagi pertanyaan nih Pak Ustadz, ya dari Bu Erna. Pak Ustadz saya seorang ASN, kita meminjam uang di bank dengan cara menggadaikan SK. Memang total penghasilan saya dalam 1 bulan lebih kurang 9 sampai 8 juta. Sedangkan tiap bulan pihak bank memotong dari gaji saya lebih kurang 8 juta. Bagaimana saya mau bayar zakat Pak? Wassalam. Baik,
Makanya tadi ulama ini, Islam ini tidak pada satu pendapat. Nah kalau seandainya kita merasa bahwa walaupun gaji kita tinggal 1 juta, tapi saya mau sependapat dengan ini. Saya yakin ikhtiar saya nanti akan ada, Allah ganti. Ya silakan dengan menggunakan pendapat pertama tadi. Tetapi kalau seandainya kemudian dengan pendapat pertama tadi kita agak sempoyongan, dengan yang tidak pakai pendapat ini aja kita sempoyongan, pakailah pendapat yang kedua. Keluarkan dulu, maka selisih dari keluaran itu berapa tinggal lagi? Oke, kita sepakat umpamanya dari 9 juta, kemudian kalau seandainya peminjaman kita sekian juta mungkin. Tapi kalau seandainya saya mohon maaf kepada yang bertanya tadi, biasanya pihak bank biasanya nggak boleh meminjam lebih dari segitu banyak. Biasanya hanya sekitar 60% dari total pendapatan kita. Jadi kalau seandainya 9 juta kemudian hanya tinggal 1 juta, berarti kan ada persoalan kebutuhan utama kita. Namun persoalannya adalah yang kita pinjamkan itu apa? Apakah kebutuhan primer atau kebutuhan tertier atau lux? Tapi kalau seandainya kebutuhan primer seperti rumah, nyekolahkan anak, kemudian kita mau minjem, maka ambillah posisi yang kedua tadi, ulama yang kedua tadi. Apabila tidak mencukupi sisa dari apa yang kita dapatkan tadi 93,6 gram emas setahun, maka gugur kewajiban kita untuk membayar zakat harta. Tetapi bayarlah sebagai tanda syukur kita kepada Allah dengan berinfak dan bersodakoh. Bukan berzakat tapi berinfak dan bersodakoh. Namun apabila yang kita pinjam ke bank itu adalah yang bersifat tertier, motor sudah ada, sepeda sudah ada, tapi setahun sekali mau mudik, mau jalan hari raya pakai mobil. Mobilnya mobil mewah, bukan mobil standar pula lagi. Berarti di sana ada ketidakmanfaatan, ada sisi kemubaziran yang kita lakukan karena kita tidak mampu, kita paksakan untuk mampu sehingga kemudian ada kewajiban yang kemudian kita tidak lakukan. Oleh karena itu kalau seandainya masih standarnya adalah standar kebutuhan seperti kita nyicil rumah, nyicil minjem di bank, kalau seandainya kita hanya untuk kebutuhan rumah tangga kita, anak sekolah, ya itu dimungkinkan sebagai kebutuhan primer, bukan tertier atau bukan lux. Jadi demikian Ibu, silakan Ibu ngambil pendapat kalau memang tersisanya seperti itu dan itu adalah kebutuhan pokok kita dan keluarga, tidak ada asupan yang lain, maka ya kita berarti tidak jatuh kepada sebagai kewajiban zakat, pembayar zakat, tetapi bukan berarti tidak membayar zakat kita lepas, tapi kita tetap yang namanya ada sodakoh dan infak yang akan kita kaji besok sore. Apa beda infak dan apa beda sodakoh? Baik ya, sangat menarik nih Pak Ustadz ya, banyak lagi pertanyaan yang kita break dulu karena kita akan jeda untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri, mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya.
Kembali lagi dalam dialog interaktif VR Ramadan bersama Basnas, kerjasama RRI Bengkalis dan Masjid Istiqomah Bengkalis. Pendengar, kita masih bahas tentang zakat menyuburkan harta. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kembali Pak Ustadz, kenapa orang yang telah membayar zakat mal dianggap telah mensucikan harta yang telah dimiliki? Dari Ijul di Bengkalis. Karena kalau seandainya kita melihat zakat harta itu adalah secara syariat mensucikan harta kita. Karena mungkin harta kita itu ada yang sedikit kotor, ada mungkin itu punya hak orang lain yang tidak kita keluarkan, maka kita keluarkan. Satu contoh begini, kita sudah mandi bersih dan sebagainya, kenapa kemudian kita diperintahkan sebelum sholat berwudu? Kan kita sudah mandi, lebih bersih lagi. Yang pertama ada nilai ubudiyahnya. Yang kedua, mana tahu menjelang kita berpakaian ada kotoran pada organ tubuh yang menjadi rukun berwudu tadi, yang mungkin ada tersentuh kotoran debu yang kotor. Jadi begitulah. Tapi bukan berarti ada orang yang memang main di longkang, main di tempat kotor, lalu kemudian dengan berwudu dia selesai. Tidak. Jadi dia tetap harus mandi baru bisa berwudu. Dia tetap harta yang halal, harta yang baik, lalu kemudian kita keluarkan. Jadi kalau seandainya yang kotor lalu kemudian harta kotor kemudian kita keluarkan, dia tidak bisa membersihkan yang kotor. Ya, zakat harta adalah membersihkan yang bersih. Mana tahu kalau di situ ada yang mungkin hak orang yang mungkin anak yatim yang kita lupakan. Maka dahulu sebelum ada kebijakan pemerintah kita boleh melakukannya itu secara sendiri-sendiri. Boleh kita melalui organisasi yang namanya Basnas. Boleh. Namun belakangan dikhawatirkan kalau seandainya secara pribadi dikhawatirkan terjadi penumpukan pada satu asnaf. Atau pada wilayah tertentu saja. Sementara wilayah yang lain tidak mampu tersentuh. Maka adalah yang namanya Basnas menjembatani kekhawatiran kita. Meskipun dahulu kita agak sedikit nanti Basnas ini gimana nih. Nah sekarang untuk di Kabupaten Bengkalis ada apalagi dengan adanya Perbub. Jadi las yang ada di lembaga amil zakat yang ada di kecamatan, di desa-desa jangan khawatir. Yang ke Basnas Kabupaten itu hanya sekitar 30%, sementara 70% itu dikembalikan kembali. Meskipun nanti ada verifikasi supaya tidak ada subjektivitas dari pengusul, dari kecamatan atau dari desa yang mengusulkan, jangan sampai nanti umpamanya terjadi subjektivitas. Nanti diverifikasi ini benar tidak berhak tidak. Kalau seandainya umpamanya tidak berhak, menurut hasil audit dan evaluasi kami dari Basnas tidak cocok, maka yang mengusulkan dipanggil, bukan serta-merta dipanggil. Pak, Bu, ini dari usulan Bapak yang ini kayaknya perlu ditinjau ulang atau mungkin perlu diganti. Jadi tetap haknya 70%. Kalau seandainya dulu tidak, pokoknya kita nerima. Kadang-kadang kita sakitkan juga hati kita, kadang-kadang kalau seandainya kita banyak mengeluarkan zakat tapi di daerah kita kok nggak dapat, daerah orang yang tak mengeluarkan zakat anaknya dapat. Sekarang tidak. Dengan ada kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2023 kemarin sampai 2024 berangkat dari sana, kita dikasih standar 70% kembali ke konstituen, ke orang yang akan berinfak. Niatnya umpamanya desa A, desa itu akan dikembalikan 70%. Dikembalikan ke 30% untuk pengelolaan zakat di Basnas Kabupaten, itu untuk tingkat kabupaten yang mungkin tidak mampu terakomodir oleh camat dan desa, maka kabupaten yang akan mengakomodir mungkin ada nanti ada orang yang yang masuk Islam tiba-tiba di Istiqomah, ada mungkin bencana alam yang tidak bisa kita ambil. Jadi itu yang
yang kita tampung untuk kemudian didistribusikan. Yang jelas semuanya transparan dan diaudit setiap tahunnya. Oleh karenanya ini menjadi bahan kepada kita, ya jangan kemudian berhitung dengan Allah. Karena Allah tak pernah berhitung dengan hambanya. Allah tanpa ada Rahman dan Rahim Allah, ya kita tidak ada masalah. Satu hal yang bisa saya ceritakan, ada kita sakit umpamanya hanya dalam 24 jam kita pakai infus atau pena oksigen itu harus bayar sekian ratus ribu, anggaplah 1 juta. Coba bayangkan, bukan tak bisa bayarnya kita. Coba bayangkan sekian puluh tahun, sekian jam. Allah kasih dengan cuma-cuma, masa Allah minta 2,5% yang sudah dikasih Allah. Yang kepada kita, masa kita tidak mau. Karena itu janji Allah, maka berzakatlah. Karena zakat itu adalah wajib bagi mereka yang sudah mampu dan sudah sampai dengan takarannya. Terima kasih dan mohon maaf kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini ya, dan pendengar. Demikian untuk tausiah. Kita akan lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Ahmad Syafi'i. Kepada Pak Ahmad Syafi'i kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian tadi pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah disampaikan. Pendengar, untuk hari ini sesaat lagi akan masuk waktu berbuka untuk wilayah Bengkalis dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa, semoga ibadah kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Afwan minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.